Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Kali ini kita akan mendengarkan cerita lanjutan dari kisah Janda Perawan. Di episode kemarin, kita sudah sama-sama menceritakan tentang masa lalu Raska yang begitu kelam. Hingga sampai pada pertemuannya kembali dengan Randy yang saat ini sedang mengalami sakit parah. Apakah Raska akan menerima permintaan terakhir dari Randy? Ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Episode 18, Amanah Randy. Raska hanya terdiam membisu. Ia benar-benar bingung harus berbuat apa. Ia tidak mungkin untuk menolak permintaan Randy, mengingat janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri. Tapi ada rasa takut karena ia pasti akan mengecewakan sahabatnya juga mengecewakan gadis itu. Sementara itu, Ambar dan Biningsih sedang menunggu Raska di luar ruangan, dengan perasaan mereka yang bercampur aduk. Begitu penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Randy pada sahabatnya itu. Lama banget ya Nyonya, tumben, kita aja kalau di dalam sana nggak pernah selama itu ngobrolnya, ujar Biningsih yang membuat Ambar menghela napas panjang. Entahlah Bi, kayaknya emang ada hal penting banget yang Randy sampaikan sama Raska, sahut Ambar. Tak lama kemudian dari arah lain, Biningsih melihat Raska yang meninggalkan ruangan Randy dengan raut wajahnya yang penuh kegelisahan. Berjalan perlahan seperti orang yang tengah kebingungan. Itu Tuan Raska Nyonya, ucap Ningsih yang membuat Ambar menoleh ke arah lelaki itu. Ambar kemudian menghampiri Raska yang duduk di sebuah kursi dengan tangannya yang menangkup di wajah, membuat ia tersentak menoleh ke arah wanita paruh baya itu. Tante, ucap Raska. Gimana Raska? Apa ada yang bisa Tante bantu untuk kamu? Tanya Ambar sambil duduk di sebelah Raska. Raska kembali menundukkan pandangannya. Dalam benaknya ia masih sangat bimbang dan tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar permintaan Randy. Ada apa Raska? Apa Randy meminta sesuatu yang menyusahkan kamu? Atau dia mengucapkan sesuatu yang membuat kamu kecewa? Tanya Ambar saat melihat raut wajah lelaki itu semakin gusar. Mendengar Ambar yang tampaknya sudah bisa mencium hal yang membuatnya gusar, membuat Raska berpikir sejenak untuk memberitahukan hal yang mengganjal di hatinya itu atau tidak pada Ambar. Ia khawatir jika Ambar tahu siapa Raska sebenarnya, pasti wanita itu juga akan sangat kecewa padanya. Bahkan Ambar pasti tidak akan mau menyetujui permintaan Randy agar Raska menjaga Nela dari kejahatan Adya. Sedangkan Ambar yang melihat Raska melamun langsung menepuk bahu kekar milik lelaki itu. Raska, kok kamu jadi bengong sih? Pasti ada sesuatu yang gak beres nih. Boleh Tante tahu ada apa? Tanya Ambar dengan tatapan yang serius. Pikiran Raska benar-benar sangat buntu. Jika ia harus menolak keinginan sahabatnya itu, ia pasti akan sangat mengecewakan Randy dan mengingkari janjinya pada diri sendiri. Aku gak mau jadi lelaki pengecut. Aku gak boleh lari dari tanggung jawabku. Karena kalau nggak begitu, aku sama aja dengan berhutang budi seumur hidupku pada Randy. Batin Raska. Raska, ada apa sih sebenarnya? Jangan bikin Tante khawatir begini. Katakan saja apa yang Randy minta dari kamu. Barangkali jika itu menyulitkan kamu, Tante bisa bantu untuk bicarakan lagi sama dia, ujar Ambar. Oh, enggak kok Tante. Sebetulnya itu Randy meminta aku untuk menjaga istrinya, ucap Raska sambil kembali menundukkan pandangannya. Ambar yang mendengar itu langsung melebarkan mata, membuat Ningsih yang baru menghampiri mereka merasa bingung dengan ekspresi dari Ambar yang sangat terkejut. Ambar menarik napas panjang dan berkata, "Kenapa Randy meminta begitu? Dia benar-benar sudah gila. Memangnya dia mau pergi kemana sampai nyuruh orang lain buat jagain istrinya?" ujar Ambar bersungut-sungut. "Sabar Nyonya, Tuan Randy pasti melakukan itu semua karena cintanya yang begitu besar pada Mbak Nela," ujar Ningsih. Yang dikatakan Biningsih itu memang betul Tante. Randy hanya ingin aku dapat menjaga istrinya dan dia memberikan kepercayaannya itu sama aku, ujar Raska. Tapi bagaimana dengan perasaan gadis itu Raska? Dia pasti sangat sedih mendengar suaminya berkata seperti itu. Yang berhak menjaga Nela hanyalah Randy, suaminya, ucap Ambar. Randy hanya ingin Nela selamat dari kejahatan Om Adya karena gadis seperti Nela sedang menjadi incaran para mafia, ucap Raska membuat Ambar dan Biningsih termangu. Ambar memang sudah mengetahui akan hal itu, tapi ia tidak pernah terpikirkan dengan apa yang dipikirkan oleh Randy. Tante sudah tahu hal itu,
Tante pun gak tahu harus berbuat apa untuk mencegah kejahatan suami tante sendiri. Dia tega sekali kepada darah dagingnya sendiri, ucap Ambar dengan raut wajah yang sedih. Raska begitu iba melihat kesedihan keluarga sahabatnya itu. Rasanya begitu tak tega menyaksikan malangnya para wanita yang tidak bersalah ini, terlebih Nela yang sedang menjadi incaran. Ada satu cara untuk bisa melindungi Nela dari kejahatan Om Adia. Randy meminta aku untuk menikahinya. Ucap Raska lagi-lagi membuat Ambar dan Biningsih tercengang. Tapi, maaf Tuan jika saya lancang. Apakah hal ini tidak memberatkan Tuan Raska jika harus menanggung amanah besar ini? Tanya Biningsih. Raska tampak terdiam sejenak, begitu juga dengan Ambar yang juga penasaran dengan jawaban yang akan Raska ucapkan. Aku tidak keberatan. Karena ini memang sudah janjiku pada diri sendiri untuk membalas semua kebaikan yang telah Randy berikan padaku. Ujar Raska yang membuat kedua wanita parubaya itu saling menoleh satu sama lain. Memangnya kebaikan apa yang sudah Randy berikan sama kamu? Tanya Ambar seraya mengerutkan alisnya. Kemudian Raska menceritakan segala peristiwa yang menimpanya beberapa tahun silam. Sehingga ia dipertemukan dengan Randy kembali yang telah membantunya terlepas dari jeratan para manusia yang telah menjebaknya. Begitu juga dengan segala kesuksesan yang telah ia miliki saat ini, semuanya berkat bantuan Randy untuknya. Mendengar cerita dari Raska membuat Biningsih dan Ambar tak tahan untuk menitikkan air mata. Mereka tak menyangka perjalanan yang Raska tempuh begitu terjal sebelum akhirnya saat ini ia merasakan segala kenikmatan di hidupnya. Ambar juga dapat mempercayai dengan penjelasan yang Raska tuturkan. Mengingat bagaimana kehidupan Raska yang pernah ia ketahui di saat itu memang sangatlah memprihatinkan. Ia pun bersyukur jika ternyata anaknya lah yang dapat memberikan bantuan pada sahabatnya itu. Masya Allah Tuan, saya benar-benar terharu mendengarnya. Tuan Raska ternyata pernah mengalami hidup susah juga seperti saya ini ya. Bedanya Tuan Raska ini kan otaknya cerdas, gak kayak saya yang pas-pasan. Jadi mau punya duit sebanyak apapun juga gak akan pernah bisa dikelola dengan baik, ujar Biningsih. Betul, saya terharu sekali dengan Randy dan juga Raska. Kamu bisa meraih kesuksesan dengan baik. Semoga hidupmu ini selalu berkah ya Raska. Pantas saja Randy memberikan kepercayaan besar ini sama kamu, ujar Ambar. Raska hanya tersenyum simpul mendengarkan ucapan dari kedua wanita parubaya itu. Ia dapat melihat pancaran doa yang tulus dari keduanya. Tetapi jauh dari dugaan yang membuat ia sangat bergelimang harta saat ini adalah hasil dari pekerjaan haramnya. Biningsih benar, aku memang memanfaatkan otakku sebaik mungkin, tapi dengan menempuh jalan yang salah, batin Raska. Tapi untung saja saat itu Tuan Randy tiba tepat waktu ya, karena kalau dia telat sedikit saja, mungkin Tuan Raska nggak ada di sini kan sekarang. Duh, saya nggak bisa bayangin kalau ada di tempat kejadian itu, ujar Biningsih. Iya, itu benar-benar mengerikan Raska. Tapi itu semua memang sudah takdir. Pertemuan kalian kembali mengantarkan sebuah kehidupan yang lebih baik untuk kalian, ucap Ambar. Memang setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya ya, sahut Biningsih. Iya, oleh sebab itu aku sangat berhutang budi pada Randy. Dan mungkin inilah saatnya aku membayar segala kebaikan yang telah ia berikan untukku, ujar Raska. Tapi apa Nela sudah mengenal kamu Raska? Tanya Ambar. Aku nggak tahu Tante, karena aku pun sama sekali belum pernah melihat ataupun bertemu dengan istrinya Randy. Oh iya, kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Raska. Dia ada di rumah. Saya meminta dia untuk pulang dan beristirahat sejenak, karena saat Randy sakit, dia yang menemani Randy di sini. Mungkin beberapa jam nanti dia tiba di rumah sakit, ujar Ambar. Mulai sekarang jangan biarkan gadis itu sendirian. Dia dalam awasan orang-orangnya Om Adia. Kapanpun Nela pasti akan dibawa olehnya, ujar Raska. Iya, kamu benar. Kita harus mencari orang kepercayaan untuk menjaga dia, sahut Ambar. Tante gak usah khawatir. Nanti aku minta beberapa anak buahku untuk menjaga Nela, ucap Raska membuat Ambar tersenyum getir. Kamu punya anak buah? Apa mereka bisa diandalkan untuk melawan orang-orangnya Adia? Tanya Ambar. Iya, mereka bukan anak buah sembarangan kok. Percaya aja sama aku, sahut Raska dengan penuh percaya diri. Cepat atau lambat, ia memang harus bertemu dengan Nela untuk menjelaskan keinginan dari suaminya itu. Walaupun dengan hati yang penuh kegelisahan, khawatir dengan perasaan gadis itu saat mengetahui siapa ia yang sebenarnya. Raska tetap harus bisa menepis segala pikiran buruknya itu dan menjalankan amanah Randy.
Biarkan semua mengalir apa adanya dulu. Soal gadis itu akan mengetahui atau tidak siapa aku sebenarnya, biarkan saja menjadi urusan kami nanti, ucap Raska yang kini sedang berjalan menuju mobilnya.